Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman? Semoga dalam keadaan sehat ya semua. Alhamdulillah bisa live lagi hari ini. Cuaca mendung seperti biasa musim hujan. Oke, sekali ini saya mau cerita tentang, ini saya cuma berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman saja ya paman. Saya mau sedikit cerita tentang batu ini. Dari kemarin banyak yang nanya, jadi batu favorit lo tuh apa sih bang? Yang nanya batu favorit, ya saya jawab, saya susah jawabnya. Cuma kalau ditanya batu mana yang paling lama bang pakai atau saya pakai, ya batu ini saya jawab. Ini king dan masih tetap menjadi king. At least di hati saya. Dan kebetulan ini yang versi double grade ya, king 1000 dan 6000. Boleh teman-teman, mungkin ada yang punya paman-paman yang 1000 misah sama yang 6000, tapi ini batunya sama saja. Mau king KDS, inti seri king deluxe sama king seri S ini, ada yang S3, ada yang S1, beda tebalnya, beda dimensinya. Ada juga yang misah, yang gabung di ini tapi beda dimensi juga, yang double grade, yaitu king KW, king KWS. Itu lebih kecil dimensinya dan lebih tipis. Ini salah satu batu yang paling lama. Saya juga pakai dulu Sabton 1000, sudah saya jual segala macam. Nah, ini batu yang paling lama yang saya pertahankan. Saya jual beli ya kalau batu ya. Saya pakai Suehiro 1000 serak, saya pakai, saya jual. Saya pakai Suehiro 5000 Rika, saya pakai, saya jual. Saya pakai Naniwa Chosera 1000, saya jual. Jadi banyak sekali batu yang saya pakai dan saya jual. Saya jual bukan berarti saya nggak suka. Saya suka coba-coba batu. Nah, ini batu yang paling lama yang sampai hari ini nggak saya jual. Kenapa? Ya, semoga ini nanti kita menemukan jawabannya. Kenapa saya sebut batu ini adalah batu legend? Kalau paman perhatiin di Jepang ya, maupun di dunia internasional, ini king adalah batu yang paling banyak beredar di seluruh dunia. Even kalau turis ke Jepang pun, kalau nanya-nanya batu, ditanyanya batu apa, pasti dikasihnya batu king ini. King ini diproduksi oleh perusahaan besar. Perusahaan namanya kalau nggak salah Matsunaga. Itu perusahaan legend dalam pembuatan batu di Jepang. Nah, dan king ini sudah berhasil men-set standar dalam dunia batu asa. Oke? Nah, nanti kawan-kawan nanya apa bedanya sama Sabton, sama Naniwa dan lain-lain, Suehiro misalkan, atau harganya, kenapa king lebih murah dibanding yang lain. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya. Oke? Ya gini ya intinya paman. Tentu batu ada rupa, ada harga, ada kualitas, maksudnya seperti itu. Nah, ini king ini sekarang menjadi standar yang kalau boleh kita bilang paling murah ya. Kalau mungkin kalau teman-teman bilang, oh king seharga 300-400 ribu, yang KDS ini aja, yang deluxe 1000 aja ya. Mungkin yang 6000 ini harganya 600, 700, 800, macam-macam orang jualnya. Oke. Intinya lebih mahal, lebih mahal Suehiro bang, lebih mahal Sabton, apalagi Naniwa misalnya yang kelas-kelas Joserapi, kita nggak berbicara itu, nanti kita bicara itu. Intinya ini adalah batu standar yang kemungkinan paling banyak orang punya. Nah, karena dia batu standar, balik dulu ke cerita saya pakai batu ini ya, sebentar, maaf. Batu ini udah bertahun-tahun saya pakai ya, udah lama sekali sampai udah tipis. Ini juga yang 6000 sudah tipis, dilapping terus, yang 1000-nya juga sudah tipis ya. Jadi sudah sangat lama dan saya juga sangat-sangat pengalaman pakai batu ini. Artinya saya cerita sedikit tentang pisau ya paman. Saya punya banyak sekali pisau. Dari pisau outdoor, pisau kayu, pisau dapur, pisau macam-macam. Saya suka banyak sekali pisau. Hobi saya banyak juga. Jadi
pada prinsipnya saya sudah mencoba berbagai macam besi, baik besi itu besi murah atau besi mahal, atau besi lemah dan besi keras. Sudah pernah semua saya coba asal pakai batu ini. Jadi saya tahu persis batu ini kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya dan lain-lain. Atau dia mampu nggak, capable nggak buat besi seperti ini, besi seperti itu. Itu jujur saya cerita. Bertahun-tahun saya pakai batu ini. Saya belajar pun banyaknya aktifnya di batu ini. Dulu sama Sapton 1000. Sama batu-batu alam juga, batu goldfish, batu-batu yang ada di pasar dan lain-lain. Saya juga pakai amplas dulu ngasah. Intinya saya cerita batu yang salah satu menjadi favorit saya, dan ini adalah batu legend kalau menurut saya, dan batu yang paling lama saya pakai. Oke. Nah, batu ini nanti kita akan cerita juga nanti perbedaannya sama Sapton, Suehiro atau Naniwa sedikit. Tapi intinya saya mau nunjukin batu ini capable-nya apa. Saya akan nunjukin kita ngasah 3 pisau hari ini insya Allah. Yang pertama Tramontina, ya. Om Muhammad Ilham Syah, selamat datang Om. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat ya. Ini saya mau pakai asa pisau Tramontina 1 Chef Master ya. Mungkin pisau ini pisau Turki 1 Osman Avion atau Hulusi Argun, ntar kita lihat. Sama pisau Isel, pisau Portugal ini. Nanti kita coba asa 3 pisau ini yang kemungkinan menurut saya yang sering paman-paman pakai. Jadi cukup terwakilkan ya dengan 3 pisau ini, Tramontina, Osman Avion, dan Isel. Insya Allah terwakilkan dari 3 pisau yang sering paman-paman pakai. Kita mau coba asa di batu King Deluxe ini, King Deluxe seri 1000, dan mungkin kita finishing di 6000. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Oke. Pertanyaan paling umum adalah, wah bang, King kan murah, itu ngasahnya lambat. Katanya seperti itu ya, lambat yang paling sering saya dengar. Nah itu yang akan menjadi topik utama kita hari ini. Seberapa lambat, atau kalau kita balikin, seberapa cepat King ini mengasah pisau-pisau yang paman punya. Dari 3 tadi, misalkan Tramontina, Osman Avion, sama Isel. Nanti semua pisau akan kita tumpulkan, kita asah ulang pakai ini. Halo Bizar, nanti kita akan asah ulang pakai ini, oke? Baru kita berbicara tentang kecepatan batu-batu lain setelah nanti paman melihat standarnya sebuah batu, misalkan batu King. Oke paman, kita nggak usah panjang lebar lagi ya. Insya Allah kita lanjut langsung kita asah. Oh ya, ini bukan splash and go ya batu ini. Om Hardono Wahyu, assalamualaikum Pak Ustadz, selamat datang. Ini kita lihat seberapa cepat batu King ini mampu menggerus atau mengasah sharpening ya, pada level sharpening, karena ini grade medium dan grade finishing. Nanti semua pisau akan saya tumpulkan. Baru nanti kita berbicara seberapa cepat batu Sapton, batu Naniwa atau batu-batu lain. Intinya kita harus tahu dulu standar batu ini seberapa cepat, karena ini batu ini men-set standar di dunia ya. Legend batu ini. Oke. Insya Allah 3 pisau ini, Tramontina, ya, Osman Avion, sama Isel ini, ya, Isel atau apa paman sebutnya, insya Allah akan mewakilkan dari 3 pisau mungkin jenis besi yang sering kita pakai atau paman-paman pakai. Kita coba di batu King, langsung aja ya paman ya. Kita coba, kita asah seberapa cepat sih batu King ini. Baru nanti kita berbicara kata orang, wah lama, wah kata orang kurang gimana, atau itu nanti kita akan bahas. Oke, insya Allah nih. Ini tajam ya, aslinya udah tajam. Bekas diasah, kita tumpulin ya paman ya. Kita tumpulin rata-rata. Kita cek. Udah nggak bisa, masih. Oke, udah nggak nyangkut di kertas ya paman ya.
Udah susah ya, paman. Pisau Tramontina ini juga salah satu yang paling banyak dipakai, menjadi standar di dapur dan lain-lain. Banyak teman-teman butcher juga mungkin pakai, slaughter dan lain-lain. Oke, kita coba asap pisau Tramontina ini di batu ini. Udah tumpul ya. Anggap saja tumpulnya seperti setelah penggunaan. Ini cuma sharpening biasa, enggak ngebevel, enggak lain-lain. Oke. Tadi udah tumpul. Sebentar saya ambil lock dulu. Oke, kita coba mulai ya paman ya. Bismillah. Saya nagurain dulu ya. Ini batu yang paling lama saya pakai. Kita coba bismillah ya. Oke, ketemu sudutnya kita asah ya. Kita lihat ya paman, seberapa cepat batu king ini mampu mempertajam kembali pisau Tramontina ini. Tapi saya nggak berusaha cepat-cepat ini, saya santai aja tetap dengan gaya saya ngasah. Kita akan tahu nanti, kita akan lihat dari pasnya. Sudah 2 pas sebelah kiri. Tiga pas ya sebelah kiri. Kita cek apa udah ada bur. Udah ada bur sebelah kanan sini. Kita tambahin aja pasnya. Kita sekalian ngerapiin pisaunya. Ibaratnya kalau habis penggunaan di dapur yang udah agak baret-baret, kita rapiin dulu. Habis nyembeli atau habis ngebucer daging atau motong, skinning dan lain-lain, kita rapiin dulu. 4 pas. Sebenarnya sudah terjadi bur, tapi kita genepin aja. Ya, sudah bur ke kanan. Ya paman, sudah terjadi bur di batunya. Oke, Om Sandi Ruskandi, selamat datang Om. Lagi ngebahas batu king nih Om, batu legend. Kita balik ya. Tadi sebelah sana, kita balik sebelah sini. Kita bikin 5 pas saja. Tiga pas sudah terjadi bur balik. Empat. 5. Coba kita lihat sudah tajam belum? Wow, sudah tajam paman. Oke, kita balikin bur baliknya pelan-pelan saja, jangan pakai banyak tekanan. Ini kita langsung bolak-balik ya. Jar. Wah, ini udah tajam sekali paman. Kita cek sekali lagi. Kita bolak-balik ya. Oke, kita finishing dulu di 1000. Ini tadi nggak bisa slice kertas ya paman ya. Kita cek nanti sampai di mana ketajamannya di 1000 aja. Ini kebetulan adalah pisau dapur, pisau carving knife, meat knife atau orang sering sebutnya. Udah sangat tajam ya paman.
Kita finishing sekali lagi pelan-pelan. Saya bersihin dulu batunya. Oke, saya coba stropping sekali 2 kali, nggak pakai tekanan ya, stropping lembut aja di batu. Wah, oke, kita lap dulu paman. Biar nah ini di King 1000 ya paman, tadi nggak bisa slice kertas, sudah kita tumpulin. Sekarang kita coba, udah tajam sekali juga di 1000, masih ketajaman 1000 ya, masih agak kasar, cuma intinya dia tajam dari ujung ke ujung ya. Nanti paman bisa cek apa menggunakan batu King bagaimana. Nah nanti tinggal kita mau naik atau enggak. Intinya saya berbicara hari ini, saya tidak berbicara tentang ketajaman seperti apa, saya hanya berbicara tentang merawat pisau ini, sharpeningnya dari tumpul tadi menjadi tajam seberapa lama. Jadi dalam logikanya di 1000 ini udah tajam, ya udah tinggal kita naikin aja ke 6000. Di 1000 sudah tajam dari ujung ke ujung, udah kita cek, oh itu ada basah, kita sudah bisa naik. Oke, saya nggak usah naik tapi ya paman ya, biar waktunya singkat. Intinya tadi kita berbicara seberapa lama mencapai ketajaman dengan batu King ini. 5 pas kiri kanan, ditambah ya edge leading, edge trailing ya, sedikit. Oke, ini salah satu pisau yang paling banyak dipakai juga, Tramontina. Sekarang kita lanjut ke misalnya pisau si Osman Avion ya paman ya. Misalnya Om Abu Sumaya, selamat datang paman, assalamualaikum, semoga sehat ya. Misalnya Osman Avion. Oke, kita anggap saja Osman Avion paman tumpul, kita cuma punya batu King. Oke, kita cek ya, udah nggak bisa lagi slice kertas, kita langsung lanjut. Jadi kita nggak terlalu lama live-nya. Saya bersihin dulu bekas saya yang tadi, sisa besi di batu yang tadi, di batu ini sisa-sisa besinya pisau tadi. Oke, kita lanjut pisau Osman Avion. Pisau ini tadinya tajam ya, oh nggak saya tes ya, di asa sudah sangat tajam sekali, udah grade tinggi tadi. Sekarang kita tumpulin, kita mau tes seberapa cepat batu King asa pisau Osman Avion. Ya kita langsung lanjut ya paman ya, bismillah, biar cepat ya. Kita sambil hitung juga pasnya ya, kiri kanan. Oh ya, pas itu adalah sekali gerakan dari bawah sampai ke depan. Tapi bisa kita atur pasnya lama atau enggak. Misalkan di bawah nanti sampai ke ujung sini 1 kali pas. Ini udah 1 kali pas ya. Kalau pisaunya agak tumpul, kita bisa lamain. Misalkan di bagian sini lama. Ini udah 2 kali pas. Saya nggak menggunakan banyak tekanan ya paman, saya hanya ngikutin bevel sama tekanan sedikit saja. Jangan lupa dicek udah ada bor belum. Sebelah sini sudah, bagian ujung masih sedikit. 3 ya, iya oke, 3 pas. Kita lanjut ya, 4 pas, kita bikin 5 aja. Nanti saya insya Allah akan bercerita panjang lebar setelah kita mengasah ini, tentang batu ini dan batu-batu lainnya sedikit ya. Maksudnya
Oke, 5 pas sebelah kiri, kita balik lagi 5 pas sebelah sini. Satu, dua, ya. Tiga, kita cek dulu. Oh, udah terjadi bur balik juga di 3 pas. Kita asah terus ya paman ya. Biarin aja sambil ngerapihin. 4, kita bikin 5 pas aja ya kiri kanan. Oke. Lima. Wow, ini udah tajam sekali paman. 5 pas kiri kanan ya. Tadi kita tes. Boleh kita finishing. Paman boleh finishing dengan berbagai macam gaya yang paman bisa ya. Dalam mengasah terserah, banyak gayanya kok. Jadi ini di topiknya masih di King 1000 ya, King Deluxe 1000 Batu Legend. Oke. Sudah tajam banget. Ntar di bagian bawah sini ada yang oke, kita edge trailing sedikit. Sekali lagi. Oke. Kita lap ya paman. Kita sambil stropping dikit di celana buat ngilangin bur-bur halus sambil ngeringin pisau. Ini di grade 1000 batu King Deluxe juga, masih batu yang sama, cuma pisaunya yang beda. Kita tes sharpnessnya ya paman ya. Udah tajam sekali dari ujung ke ujung, udah lumayan halus juga. Ini si Osman Avion walaupun di 1000 ya. Oke, oh ini plastik kertasnya yang nyangkut. Sebentar. Oke, kita cek ujung. Ya, sama. Di 1000 tadi 5 pas sama ya finishing dikit. Di 1000 sudah tajam. Ya. Udah 2 pisau kita asah. Ini saya coba di 1000 saja, saya tidak mencari tajam yang sampai setajam-tajamnya. Silakan nanti paman naik. Intinya nanti saya coba ngasih tahu berapa lama ngasahnya dari tumpul ya, yang tadi nggak bisa slice kertas, sudah kita tumpulin di batu menjadi tajam kembali. Oke, ini ketajaman ini juga sebenarnya cukup penggunaannya di dapur atau buat daging, buat segala macam. Kita nggak usah naik lagi ya. Nah, itu udah 2 pisau. Sekarang kita lanjut ke pisau ketiga. Ini
pisau isel ya. Akan kita tumpulin juga pisaunya. Kita lihat seberapa lama ngasah pisau isel ini. Pisau-pisau Eropa ini ya. Ini besinya sama mungkin ya, sama Victorinox, FDIC dan lain-lain. Ini pakai kelas-kelas X50 CR MOV 15 ya. Kita cek seberapa lama ngasah, mempertajam ya, misalkan tumpul habis digunakan, mempertajam kembali pisau ini di batu king. Sebentar saya ngopi dulu ya paman, izin. Sebentar paman. Oh ya, nanti setelah melihat hasil asah ini nanti akan kita simpulkan ya mengenai batu sedikit ya. Mengapa saya cerita bahwa batu ini legend dan batu ini adalah standar dalam batu asah juga di Jepang. Oke. Nanti kita setelah ini kita akan bicara itu. Saya coba najemin isel ini dulu ya setelah saya tumpulin sebentar. Oke, kita lanjut. Ini sel yang masih tajam. Masih sangat tajam ini. Kemarin di grade berapa ya? 6.000 apa 8.000? Wah, tajam sekali. Oke. Halus. Ya, bismillah ya. Kita tumpulin pisau selnya. Satu. Kita bikin dua aja, biasanya udah tumpul ya. Kita cek ya paman. Tuh, udah tumpul ya. Ada sedikit nancap tuh, nggak apa-apa. Intinya tuh udah nggak nyangkut lagi di pisau, di kertas. Ya bismillah. Kita lanjut. Seberapa lama ngasah pisau isel ini yang insya Allah mewakilkan juga untuk pisau Victorinox kelas-kelas itulah. Bajanya hampir-hampir sama, HRC-nya hampir-hampir sama. Kita coba ngasah pisau isel yang sudah tumpul ini, nggak tajam lagi tuh, udah nggak bisa slice kertas ya paman ya. Kita asah. Oke, kita lanjut aja, ini persingkat waktu. Nggak ketemu matanya, kita lanjut. Kita sambil menghitung pas juga ya. Wah, itu ada suara burnya kasar bener tuh. So ini garing ya, suaranya ngecring. Makanya di batu juga agak garing. Pasti stropping di celana itu cering-cering. Oke. Satu pas ya tadi. Waktu kita ngasah ini kita berasa ya paman, yang mana masih ada burnya, yang mana enggak. Jadi kita tahu kok kita ngasahnya mesti berapa lama. Oke, dua pas. Dua pas sudah ada bur sebelah sini. Cepet bener. Tiga pas. Kita lanjut lagi ya. Ini pisaunya lebih berat ya, lebih besar dari pisau-pisau yang lain yang tadi. Saya nggak menekan banyak juga, hanya manfaatin berat pisau sama sedikit tekanan untuk merasakan bevelnya. 4 ya. Oke, sekali lagi ya. Oke, kita buat 5. Sudah ada bur kiri kanan, kita lanjut ke sebelah sini ya paman ya. Yo, bismillah. Wah, sama ya, gagang isel ini sama batunya warnanya merah. Oke, satu pas. Dari suaranya kita tahu kalau pisau ini udah tajam nanti atau udah halus. Dari kelihatan dari guratan nanti di batunya suaranya. Nah, ini masih ada bur nih sebelah sini. 2.
Oke. Tiga. Kita sambil cek terus ya. Empat, sekali lagi ya. Udah ada bor sebelah sini. Oke, 5. Udang gigit paman. Sebentar saya rapiin dulu ini batunya. Itu udah 5 pas kiri kanan ya. Kita rapiin sedikit. Kita pakai bor bolak-balik. Kita habisin dulu bornya sebelah sini. Ini kita udah bolak-balik ya, merapikan bor yang begini. Nggak usah pakai banyak tekanan paman, manfaatin berat pisaunya saja. Udah tajam sekali. Kita balik lagi. Oke. Oke. Kita finishing ya. Ini udah hilang burnya. Kita edge leading ya paman, seperti pisau yang lain tadi juga. 1, 2, 3. Oke. Tuh, yang gigit banget nih. Duh, tipsnya kena. Sebentar. Kasihkan ngobrol. Oke, kita edge trailing sedikit ya paman ya. Kita coba di 2 kali aja nanti. Oke, ini masih di batu 1000, pisaunya aja yang beda ya. Sebentar. Oke, kita lap ya paman. Setelah ini nanti kita bungkus dan kita simpulkan nih. Saya nggak ngasih naik ya ini ya, masih basah. Sekalian dilap, sekalian di stropping di celana ya paman. Oke. Ini selesai ya paman ya Isel, kita cek hasilnya di King 1000 ya. Udah tajam sekali dari ujung ke ujung di King 1000 juga. Oke. Nah, kita nggak naik ya, kita cuma ngetes seberapa lama dari yang tadi tumpul, nggak bisa slice kertas sama sekali. Kita tumpulin pakai batu. Seberapa lama di ghost ride pakai batu King ini. Tadi sudah kita tunjukin 3 pisau
Yang pertama Tramontina ya. Yang kedua Osman Avion, Turki. Yang ketiga adalah Isel, Portugal. Baja-baja Eropa juga ini ya. Ya oke. Dari 3 pisau ini biasa pakai batu King Legend ini. Om Han Jiujung. Wah, selamat datang Om. Olah, nyimak sambil ngopi. Ya ngopi Om. Biar sadar dulu baru nyimak. Ya oke. Nah, begini kesimpulannya teman-teman, paman-paman, om-om ya, menurut saya. Jadi tadi kita udah praktikin ngasah 3 pisau yang umumnya banyak digunakan, yang insya Allah besinya juga mewakilkan dari yang paman-paman pakai. Biasa semua dari tumpul sama sekali, biasa pakai batu king. Nah, tadi saya cerita ada yang nanya sama saya, Bang, batu apa batu favorit abang dan kenapa? Saya bilang saya nggak ada batu favorit. Saya suka semua batu dengan berbagai macam karakternya dan lain-lain. Tapi kalau batu yang paling lama saya pakai ya ini, King Deluxe ini. Baik bolak-baliknya ya, baik. Terserah nanti King Deluxe mau yang misal atau apa. Intinya seri ini. Kenapa? Paman sudah lihat hasilnya. Kita ngasah pisau Tramontina 3-4 pas, 5 pas sudah tajam kembali. Kita ngasah Osman Avion sama saja 3-4 pas, 5 pas sudah tajam kembali. Kita ngasah pisau Isel juga sama aja. 5 pas, 6 pas atau ya lebih sedikit lah. Atau intinya hampir sama ya rasanya. Tadi saya ngasahnya speednya dengan ngasah 3 pisau itu tinggal rapinya aja. Kebetulan saya mau nyari rapi dari ujung ke ujung, jadi supaya ini, jadi saya agak lamain sedikit. Dan kebetulan saya nggak mau naik grid tadi di 6000, jadi saya tajemin aja di 1000-nya full dari ujung ke ujung, rapi, tajamnya bisa slice kertas enak dari ujung ke ujung, nggak ada chipping, nggak ada apa setelah digoresin ke batu yang tadi nggak bisa slice kertas sama sekali. Artinya matanya udah mengkilat, itu udah nggak ketemu. Semuanya tiga-tiganya diasah sama batu king ini sangat-sangat mudah sekali. Oke? Nah, oke, dari situ kita bahas lebih lanjut mengenai oke Bang, kenapa teman-teman banyak pakai Sapton atau Naniwa atau rasa-rasa kurang puas pakai batu? Bahkan sementara ada juga yang bilang jangan pakai king, batu king itu lemah, nggak sanggup atau nggak mampu menggores besi-besi kita. Paman sudah saksikan sendiri ya. Ini pisau Isel 5 kali pas sudah tajam. Jadi ini pisau Eropa ya, besi Eropa ya, sama aja sambil pakai Victorinox, FDIC dan lain-lain. Rasa ngasahnya juga sama aja, speed ngasahnya juga sama saja. Jadi bukan omong kosong dan lain-lain atau cerita apa, cerita tweet-tweet yang enggak ya. Ini kita buktikan langsung secara live 5 kali pas. Sebenarnya kayak gini 3 kali pas tadi udah tajam sebenarnya. Saya sengaja aja sambil merapikan ini 4-5 kali pas. Sudah terjadi bur balik, bur sebelah, cepat banget di batu ini juga. Nah, jadi kalau ada yang bilang batu ini nggak mumpuni untuk mengasah pisau-pisau paman, pisau yang seperti apa dulu? Kalau paman cuma punya 3 jenis kayak pisau ini ya, rata-rata besinya sangat-sangat mumpuni. Kecuali mungkin nanti paman berbicara batu yang lain. Oh Bang, kalau ngasah di itu N695, L-Max, M390 atau mengasah batu-batu apa CPN3V atau mengasah S30V, S30VN, Spyderco atau besi-besi lain yang jauh lebih keras dari baja-baja ini, itu nanti kita bicaranya lain. Tapi saya dulu hampir semua pisau saya asah pakai batu ini. Bisa nggak? Bisa. Cepat nggak? Nah, berbicara cepat ya paman, saya mau nyimpulinnya gimana ya? Cepat atau enggak? Mau secepat apa paman? 3-4-5 kali pas Tramontina, 3-4-5 kali pas Osman Avion, 3-4-5 kali pas 6 pas, paling lama 7 pas. Pisau-pisau seperti ini dengan baja-baja seperti ini, Isel, Victorinox dan lain-lain. Paman mau lebih cepat lagi? Ya silakan. Oh Bang, kata teman-teman batu Sapton lebih cepat atau batu Naniwa yang ini lebih cepat. Iya, saya juga pakai. Iya, lebih cepat.
Cuma pertanyaannya, 2-3 pas bedanya atau 1 pas, atau apakah jadi kendala buat paman-paman? Nah, jadi maksud saya nanti saya berbicara tentang solusi. Iya ya, saya tidak menyaksikan bahwa Sapton lebih cepat. Saya jualan Sapton, saya pakai Sapton banyak. Nah, ini wah jelas lebih cepat juga, lebih enak, lebih cepat. Cuma yang saya tanya adalah tanya balik ya, maksudnya seberapa cepat yang paman mau. Artinya kalau kita berbicara capability dan cepat, tadi paman sudah lihat 5 pas batu ini capable, sangat-sangat capable mempertajam pisau-pisau yang paman punya. Oke? Nah, kalau paman mau lebih cepat lagi boleh. Nah, jadi kesimpulan saya nih seperti ini. Ada yang bilang, wah bang, king tuh nggak cepat, king tuh lelet, king tuh lama. Paman sudah lihat sendiri 5 kali pas. Kalau menurut paman 5 kali pas itu lama, iya kalau berbanding Sapton mungkin bisa lebih cepat lagi. Tapi saya tetap aja nggak pakai Sapton 5 kali pas sambil ngerapihin ini. Cuma intinya kita berbicara batu ini worth it nggak? Layak nggak dibeli? Apakah seperti itu rumor-rumor yang didengar selelet itu ngasanya nggak tajam-tajam? Insya Allah dari video ini tadi paman-paman sudah dapat kesimpulan ya. Paman-paman sudah lihat 3 kali pas sudah terjadi bur balik, misal sebelah kiri ngasanya, sebelah kanan sudah terjadi bur balik, tinggal dirapihin aja edge leading 4 kali 5 kali pas sudah tajam kembali. Jadi pertanyaannya, worth it nggak batu ini buat paman? Ya silakan paman simpulkan sendiri. Kalau saya yang menyimpulkan, saya bilang ya sangat worth it. Yang pertama, value for money. Paman yang cuma punya baja-baja kelas ini, saya nggak ngomongin Elmax M390 atau baja-baja super steel yang keras-keras lainnya. Kita berbicara pisau-pisau yang paman sering pakai. Kelas ini cukup nggak paman pakai king? Sudah lihat tadi, saya rasa cukup. Jadi ini juga sebenarnya saya mau ngasih tahu bahwa ini adalah solusi. Oke bang, gua nggak ada budget gua cuma 300-400. Terus pisau lo apa? Pisau gua pisau butcher bang, ya Isel, Victorinox dan bla 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 lah. Apa kurangnya batu ini? Silakan beli batu ini. Saya bukan promosi dan bilang harus beli di saya ya. Saya juga nggak ada stok batu ini, udah habis kemarin. Silakan paman beli di tempat lain, King KDS atau King apa, King 1000 apa. Saya cuma bilang secara pengalaman saya pribadi, dan paman sudah lihat hasil live ini tadi, bahwa batu ini sangat worth it. Dan 5 pas ya cukup cepat, nggak menghabiskan waktu kita kok. Kita malah kurang rasanya. Aduh cepet banget, udah tajam. Kopi masih hangat, atau rokok belum habis, kok udah tajam pisaunya. Gue belum puas nih ngasanya, tumpulin lagi. Jadi batu ini, maksud dari cerita saya tadi ya, saya bukan menjelekin orang yang bilang bahwa batu ini lemah, nggak mampu atau nggak apa-apa. Enggak, maksudnya gini, saya berbicara tentang solusi. Saya coba kasih solusi buat teman-teman yang beli Sapton 600.000, 800.000, 2 kali lipat bang, nggak ada duit, keboga duit, kalau kata orang Sunda mah misalkan. Silakan beli batu king ini. Cukup nggak? Ya cukup. Kalau paman punyanya ya Tramontina, Osman Avion, Isel. Karena kenapa saya berani bilang cukup? Sudah saya buktikan juga secara live langsung ya, dari tumpul yang nggak bisa slice kertas sama sekali tadi, cuma 4-5 kali pas, atau mungkin 6-7 kali pas, sudah tajam kembali. Saya mencoba ngasih solusi buat teman-teman dan ngasih tahu juga faktanya. Kalau kita berbicara cepat itu seberapa cepat, dan lama seberapa lama. Mungkin paman-paman sebagian hanya dengar kata teman-teman yang lebih pengalaman dari paman-paman. Wah, gue pernah pakai king, gue juga pernah pakai Sapton. Wah, nggak usah pakai king lah, king lama. Cuma paman kan nggak tahu seberapa lama. Nah, dengan melihat hasil video saya ngasah tadi, insya Allah paman-paman jadi tahu seberapa lama sih. 5 kali pas, wah itu nggak lama paman. Sangat-sangat nggak lama. Mungkin kopi paman masih panas, pisau paman sudah sangat-sangat tajam. Tinggal paman naik grade aja untuk memperhalus. Tadi kita berbicara bukan ketajaman maksimal ya. Kita berbicara dari tumpul sama sekali sudah menjadi tajam, sudah ketemu matanya dari ujung ke ujung, dibuktikan dengan slice kertas di King 1000. Kalau paman mau naik ke 6000, mau lebih tajam lagi, lebih halus lagi, silakan. Tadi sudah saya buktikan melalui live ini. Dan insya Allah
mudah-mudahan ini manfaat ya, bukan hanya buat saya, buat yang menyaksikan juga. Karena jujur yang saya ceritain ini dan yang coba saya buktikan ini juga adalah berdasarkan hasil pengalaman saya yang tadi saya bilang saya sangat lama pakai batu ini, bahkan saya belajar di batu ini. Kita berbicara worth it enggak? Ya, sangat-sangat worth paman. Bahkan solusi bagi paman-paman yang nggak punya uang banyak, nggak punya cash banyak untuk memiliki batu asa Jepang, bisa kok membuat tajam pisau-pisau paman ini dengan sangat-sangat mudah. Beberapa kali pas sudah tajam kembali. Oke paman, kita lihat hasilnya. Ini mana nih, gelap ya, nggak kelihatan bevelnya. Oke, nggak usah lah ya, nggak usah diliatin mulu. Intinya cukup ya paman, King 1000 ya. Saya rasa saya sudah cukup cerita panjang lebar tentang batu ini. Tadi saya kasih judul batu legend dan batu favorit. Iya, ini adalah batu legend yang men-set standar di dunia batu asa Jepang juga salah satunya ya. Murah dan menjadi standar di pasaran dunia. Batu ini paling banyak dipakai baik di dapur, baik ini. Nah, baru nanti kita insya Allah kita bahas yang kelas-kelas lainnya yang kata, wah ada bang, kenapa Sabton lebih mahal, kenapa Naniwa. Insya Allah nanti kalau saya punya waktu saya akan bahas satu persatu mengenai itu. Hari ini kita bahas mengenai batu legend, batu favorit, dan batu paling lama saya pakai. Cukup atau enggaknya sudah saya buktikan melalui live ini. Kalau paman punya kesimpulan lain silakan simpulkan saja. Intinya di live ini saya rasa sudah cukup banyak berbicara tentang faktanya ya. Ya paman, insya Allah kita ketemu lagi lain waktu. Kita bungkus ya live-nya kali ini, kita cukupkan saja. Ini pisau Victorinox tadi yang diasah. Ini pisau Osman Avion tadi yang diasah. Dan ini pisau Isel tadi yang diasah ya paman. Oke, insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. King is still the king. Best for money, best value ya paman ya. Mantap. Kalau ngomong di capek Gigir.